Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam mesbah doa hari ini. Dan saya harap di tengah krisis sekalipun Tuhan tetap Tuhan yang tidak bisa digoncangkan dengan krisis. Itulah kita punya Tuhan yang hebat. Oleh karena itu, mari bebaskan roh kita di tengah mesbah doa seperti ini. Tuhan pengen supaya menjamah hati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami ada di dalam mesbah doa, supaya umat-Mu belajar bergantung sepenuhnya di saat badai datang. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu rata. Tapi yang kami kagum, Tuhan berjanji bahwa Kau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Itu sebabnya Tuhan, biarkanlah kami menyembah, biarkan kami berdoa, biarkan kami mencurahkan isi hati kami kepadamu. Nikmati penyembahan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakan bersama, Tuhan lingkupi aku Tuhan, sertai aku Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, naungi kami Tuhan. naungiku Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang sebab, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari sembah Tuhan Yesus. Korana lamo, Rina lama ya santana rana lamo.
Kirana lama se, Ridana lama so. Terpujilah namamu Yesus. Kirana lama se, Kurana lama so. Terpujilah namamu Tuhan. Kurana lama Yesus. Yesus kekasih, di saat badai datang menerpa, Kau Tuhan tempat sandaran, Kau Tuhan tempat perlindunganku. Ku percaya padamu, sebab Engkaulah perisaiku, Engkau gunung batuku Tuhan selamanya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Benar. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan Engkaulah Tuhan perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Ya Tuhan. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Benar Tuhan. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sembah Yesus Tuhan. Nikarana lama ya se, haleluya. Korana lamu, Rikana lama si, haleluya. Yesus. Sharala barala 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 barala. Shiriara maya se, haleluya. Kami percaya padamu, kami percaya
kekuatannya. Syadalabaralaba syandarala. Kiradalabaya sandanara. Yesus Tuhan. Toralaba syandarana. Kami kan tetap berdiri bersamamu Tuhan selamanya. Toralabarala mata sandarala. Kirararala maya santana. Haleluya. Yesus, Ku kan berdiri Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami akan tetap berdiri di tengah badai. Bahkan umat-Mu, dimanapun mereka berada, mereka pun akan tetap berdiri bersama di tengah badai. Karena ada Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang melindungi kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang dahsyat. Kau Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Tuhan tetap menjaga, melindungi saudara dan saudara dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Nah, saudara, beberapa bulan ini saya berturut-turut menyampaikan sebuah pesan yang saya terima dari Tuhan bahwa Tuhan tuh di tengah krisis zaman Nuh, itu Tuhan itu tetap bisa melindungi dan menjagai umatnya yang bergaul karib dengan Tuhan. Artinya bukan seberapa besar krisisnya, tapi seberapa dekat saudara dengan Tuhan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan menjadi penyelesai dari semua krisis yang terjadi dalam hidup saudara. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan menolong Nuh, Tuhan juga menolong Abraham. Bagaimana Tuhan menolong Abraham, Tuhan juga bisa menolong Ishak. Nah, hari ini saya akan melihat cara Tuhan menolong pribadi yang lain. Anaknya Ishak namanya Yakub. Coba baca bersama dengan saya. Pada waktu itu, saudara, bukan hanya Israel yang dalam keadaan susah. Tetapi memang pada saat itu ada masa-masa yang sukar pada saat Yakub hidup. Bukan hanya di Israel, bukan hanya di Mesir, tapi seluruh dunia mengalami kesulitan, kesukaran yang luar biasa. Nah, kemudian pemazmur mencatat bagaimana caranya, strateginya Tuhan berbeda. Waktu Nuh, Tuhan memberikan strategi bangun bahtera. Beda ya. Waktu Abraham, Tuhan menolong Abraham ketika dia pergi ke Mesir. Walaupun ada kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Saudara, mungkin ada juga yang mengalami kesalahan, tapi jangan terus berkanjang kepada kesalahanmu. Tapi mari move on. Sometimes Tuhan juga punya cara untuk menolong saudara. Waktu Ishak, Tuhan punya cara lagi yang lain. Dia disuruh menabur di tengah kekeringan. Jadi setiap season Tuhan itu punya cara untuk menolong saudara. Makanya dia punya cara, bermacam-macam cara untuk menolong saudara. Nah, pada waktu bagaimana Pak? Pada waktu Yakub. Maka bukan Tuhan bicara kepada Yakub,
Tapi Tuhan mempersiapkan di tengah kelaparan di masa Yakub. Dia mengizinkan satu anaknya yang dia kasih namanya Yusuf. Dia yang mengalami proses Tuhan sehingga keluarga Yakub ini terselamatkan, terlindungi, terjagai. Dan Yusuf memaknai benar-benar dan dia berkata, karena Tuhan menyuruh aku mendahului kamu, mendahului semua saudara-saudaranya, untuk mempersiapkan di masa sukar. Kenapa Yusuf meyakini itu? Karena tidak ada saudara, tidak ada kemuliaan tanpa sebuah proses. Tidak ada mahkota tanpa sebuah aniaya. Jadi saudara tidak mungkin ada kemenangan tanpa saudara mengalami peperangan. So that's why bersiaplah di masa krisis. Tuhan punya cara. Makanya ada lagu bagus. D saja. Tuhan itu selalu punya cara. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Dan caranya Tuhan tuh berbeda-beda. Makanya saya unik sekali melihat Tuhan tuh ribuan cara. Selama saya jalan dengan Tuhan, Tuhan menolong, menegur, menolong kita dengan berbagai macam cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam. Sekali lagi nyanyikan lagu. Selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam cara. Sekarang kita membuka Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang mungkin bagus. Mulai ayat 1 dan 2 lalu kemudian ayat 16 ya. Ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perkenalkanlah. Ya, perkenalkanlah. Artinya di zaman dahulu itu ada banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Zaman Nuh, zaman Musa, zaman Isa. Nah, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah hari ini kita mau belajar sekarang ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Nah percakapkanlah itu artinya coba di-sharingkan perbuatan Tuhan yang dulu. Makanya saya tidak bosan-bosan menceritakan kepada anak-anak rohani, kepada jemaat, kepada anak jasmani. Perbuatan Tuhan. Karena Tuhan suruh percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jadi Tuhan banyak melakukan perbuatan ajaib. Dan kalau saudara dan saya tidak mempersiapkannya. Dan tidak suka mempercakapkannya. Tidak suka menceritakannya. Generasi yang di bawah dia tidak akan pernah melihat perbuatan Allah yang besar. Sekarang ayat 16. Pemazmur ini menulis dengan jelas bagaimana caranya di zaman Yakub, bagaimana Tuhan mempersiapkan Yusuf sehingga dia bisa menyelamatkan di masa Yusuf, masa kelaparan dan masa yang sukar. Silakan ayat 16, 17. Ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu,
dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, Mm-mm. diutusnyalah seorang mendahului mereka. Hmm. Yusuf yang dijual menjadi budak. Ya, stop dulu. Jadi setiap kali ada sebuah kelaparan atau sebuah kesukaran, sebuah krisis, sebuah bencana, entah tidak ada hujan, entah kelaparan, entah pangannya habis. Makanya tadi ayat yang ke-16 dikatakan, ketika ia mendatangkan kelaparan. Jadi Tuhan juga yang mengizinkan kelaparan terjadi ke atas negeri. Dengan cara apa? Menghancurkan seluruh persediaan makanan. Wow. Jadi semua krisis, saudara mesti ngerti Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Ini ayatnya saudara baca. Jadi ia yang menghancurkan seluruh persediaan makanan. Makanya saudara, saya punya satu prinsip. Kalau saudara dan saya mengalami keadaan, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Saudara senang, suka, sedih, saudara mungkin dijolimi orang, ditampar orang, ditipu orang. Tidak ada sebuah peristiwa yang Tuhan tidak tahu dan Tuhan tidak peduli. Karena apa? Ini di tengah kelaparan pun ternyata yang menghancurkan Tuhan. Dan ia yang menghancurkan seluruh persediaan makan. Jadi Tuhan tahu, Tuhan mengizinkan entah lewat belalang atau apa saja. Saya tidak tahu. Tetapi ingat, setiap ada kesulitan, Tuhan memilih ada orangnya. Ingat ya, ketik, ulangi lagi. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Jadi saudara mesti ngerti, di zaman saudara harus lakukan yang the best, yang terbaik yang Tuhan mau lakukan buat saudara. Saya setiap kali melakukan segala sesuatu, saya selalu memilih yang terbaik. Yang Tuhan mau, bukan yang terbaik menurut saya. Terbaik yang Tuhan mau. Nah, sekarang saya mau masuk ayat 17. Dia bilang gini. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Kenapa pertanyaannya ya? Kenapa kok nggak Yakub ya? Kan Yakub yang anaknya Ishak. Harusnya kan Yakub. Mungkin Tuhan berkata, Yakub ini sudah menjadi penolong ketika masa-masa kesulitan di zaman Laban. Dia menjadi salah satu penolong sehingga domba Laban begitu besar, betapa banyak. Dia yang merawat 12 anaknya dan salah satunya adalah Yusuf yang akhirnya dipakai Tuhan. Jadi setiap zaman ada orangnya. Jadi Tuhan itu setiap season itu ada orang yang dia pilih. Yang menonjol yang dipakai Tuhan memang. Dan saudara nggak bisa iri karena memang setiap orang ada zamannya. Setiap zaman ada orangnya. Orang dulu kenapa kok dia nggak dipilih sekarang? Ya dia dipakai zaman dulu. Makanya jelas diutusnyalah seorang mendahului mereka. Nah sekarang siapa dipakai? Yusuf. Nah Yusuf ini orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan kelaparan ini. Ternyata tidak ada satu orang pun yang dipakai Tuhan tanpa persiapan. Coba ketik ya. Tidak ada orang yang dipakai Tuhan tanpa persiapan. Jadi kalau ada orang yang mau dipakai Tuhan, dia pasti dikerjain Tuhan. Saya pakai kalimat dipersiapkan Tuhan lebih halus. Tapi sebenarnya kalimat yang aslinya dikerjain Tuhan. Nah gitu. Itu lebih tepat sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang dikerjain Tuhan, saudara jangan tertawain dia. Sebab nanti kalau dia sudah selesai dikerjain Tuhan, dia yang akan dimunculkan Tuhan menjadi penolong bagi umatnya. Jadi setiap saat saudara mesti sadar dan tahu ada season, ada masa di mana Tuhan bisa memakai setiap orang. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf. Step yang pertama, apa yang Tuhan kerjakan? Saudara tahu kan di Kejadian pasal 39 sampai Kejadian pasal 50, semua cerita ini ada. Tapi pemazmur, saya mau ngambil pemazmur ini. Dia pertama, dia harusnya mau dibunuh tuh.
Harusnya mau dibunuh tapi Ruben bilang jangan. Itu kan darah daging kita. Akhirnya dia dimasukkan sumur. Setelah dia masukkan sumur, apa untungnya kita masukin sumur ya? Lebih baik kita jual, kita dapat uang. Semua itu siapa? Tuhan itu. Jadi ada rekayasa Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang lagi susah, jangan sedih. Tunggu tanggal mainnya. Saudara, wayang itu, lakon itu, dia munculnya nggak paling depan, munculnya belakangan, saudara. Makanya dia tergantung dalangnya. Makanya saudara, kalau saudara nonton wayang atau nonton apa saja dah, ketoprak atau wayang, itu pasti yang bagian lakonnya, itu pasti nanti ending-endingnya yang kuat perkasa itu belakangan. Awal-awalnya dikerjain. Makanya saudara kalau lagi susah, tenang, siapa tahu saudara jadi lakonnya kan. Siapa tahu kalau saudara lagi dikerjain, siapa tahu Tuhan akan pakai saudara. Jadi jangan susah ketika dikerjain Tuhan. Apa yang dikerjakan dia pertama? Saudara, ini gak gampang ya. Dia dijual menjadi budak. Apa sih Pak artinya untuk saya? Nah, sekarang perhatikan. Dia yang tadinya seorang anak yang dipuja-puja. Kalau saudara membaca di Kejadian pasal 39, dia ini adalah putra mahkota. Dia disayang oleh Yakub karena dia lahir dari Rachel yang dia cintai. Dan dia dipakai jubah yang berbeda. Mungkin kalau uang jajan gitu ya, uang jajan. Ini 100.000, dia 500.000 gitu saudara. Jadi dia udah biasa mewah. Dia pakaiannya pun lebih keren dari semua saudaranya. Sehingga saudaranya iri. Tapi untuk dia bisa dipakai Tuhan, nih, dijual sebagai budak. Kenapa dipakai kata dijual? Supaya semua hak yang dia miliki itu, ya hak istimewa dia, itu sepertinya kayak diproses Tuhan, semua dijual. Dia nggak ada harga diri, saya ini anak Yakub, orang kaya. Aku ini orang terhormat. Aku ini biasa pakai jubah yang maha indah. Hilang semua itu. Dijual. Sometimes Tuhan itu membawa saudara di titik yang rendah. Makanya saudara ya, saya kadang-kadang merenungkan kenapa ya kok saya lahir dari keluarga melarat. Kenapa saya lahir di keluarga miskin? Ternyata supaya saya itu sadar dan bisa merasakan. Kalau Yusuf ini tidak dijual menjadi budak, dia tidak bisa merasakan orang yang lapar. Karena dia harus membebaskan orang lapar. Dia akan dipakai Tuhan untuk menolong orang lapar. Ya dia harus lapar. Karena kalau saya tidak usah dijual. Saya nggak usah dijual, udah lapar saudara. Jadi sudah merasakan. Jadi saya kelaparan itu nggak usah dijual, ya memang ada di keluarga yang memang melarat. Kenapa saya banyak menolong orang melarat? Ya karena saya disiapkan untuk itu. Jadi kalau saudara disiapkan sekarang lagi susah, siapa tahu saudara dipakai Tuhan pada hari saatnya Tuhan angkat saudara dan menolong banyak orang. Jadi kenapa Pak? Kok dia mesti dijual? Ya kalau dia nggak pernah merasa, nggak pernah dikeluarkan dari keluarganya atau keluarkan dari perlindungan Yakub, dia nggak ngerasain tuh bagaimana rasanya lapar. Karena dia akan dipakai Tuhan untuk menolong orang lapar, dia nggak pernah rasain. Dia di sumur lapar, dijual lapar. Saudara, jadi budak itu nggak ada nilainya. Jadi dia merasakan sepertinya dia tidak bernilai hidupnya. Kenapa Pak? Ya perlu. Supaya dia ngerasain orang yang di bawah yang tidak punya nilai. Tidak bisa ada yang dibanggakan. Itu perlu. Saudara, kadang-kadang persiapan seperti ini seperti kayak direndahkan. Yesus apakah diperlakukan? Sama. Tahapan yang pertama ini adalah tahapan untuk saudara bisa mengalami apa yang akan Tuhan pakai saudara. Jadi saudara diizinkan mengalami tahapan
untuk merasakan untuk apa saudara akan dipanggil Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang dipakai Tuhan di area itu. Saudara harus mengalami, mencicipi, walaupun itu tidak selamanya. Tidak selamanya. Saudara miskin, bilang, jawab, tidak selamanya. Saudara susah, jawab, ketik, tidak selamanya. Saudara bangkrut hari ini, saudara merasakan bangkrut, saudara jawab, tidak selamanya. Kenapa diizinkan bangkrut? Supaya ngerasain tuh orang kalau nggak punya duit tuh kayak apa gitu. Saudara kenapa sih masih diajari? Kenapa saya mesti bangkrut? Supaya saudara rasa kayak gimana rasanya orang nggak punya duit. Nah, kenapa sih mesti harus dijual? Kenapa mesti jadi budak? Budak yang nggak punya nilai, orang yang paling rendah. Saya dulu suka bertanya, kenapa kok aku lahir di keluarga yang melarat? Dulu saya bertanya, kenapa sih saya tidak, anak saya lebih lucu lagi. Pak, kenapa sih aku nggak lahir di Inggris? Katanya. Saya tanya, kenapa? Aku senang sekali Pak di Inggris. Atau Jepang deh Pak. Sampai dia belajar bahasa Jepang. Terus saya jawab, ya kamu dilahirkan di keluarga ini karena Tuhan mau supaya kamu mengalami. Kepada apa dan kepada siapa, kepada bangsa apa kamu akan dipakai, di situ dia akan kerjain saudara. Jadi ketika saudara bangkrut hari ini, ketika omset drop dan saudara ngerasa gemeter rasanya, ya itu rasanya orang susah ya kayak gitu. Kenapa saudara, nomor satu, saudara harus mengalami untuk apa dan untuk siapa saudara dipanggil. Sekarang saya tahu. Dulu saya tidak tahu. Tapi sekarang saya tahu. Makanya ada lagu, yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Dulu nggak ngerti, tapi sekarang ngerti. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, dulu aku nggak ngerti. Makanya ayatnya bunyinya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja. Kenapa kok kata sekarang aku tahu? Dulu nggak tahu. Dulu kita nggak tahu, makanya terus kita tahu sekarang. Kenapa pakai kata sekarang kita tahu? Karena dulu kita tidak tahu. Yusuf juga sama, di tengah-tengah itu dia kenapa mesti lapar? Karena dia harus menolong orang lapar. Kenapa dia sampai jadi budak? Ya karena dia harus merasakan rasanya orang jadi budak itu kayak apa. Terus kemudian ketiga, dia diremehkan. Dia harus turun derajat dari orang yang diproteksi. Sekarang tidak ada proteksi yang lain. Budak itu bisa dijual, bisa ditempeleng, bisa dibunuh. Termasuk dia mau dijotosin, mau dibanting. Dia harus merasakan itu karena dia harus dipakai Tuhan untuk menebus, menolong orang-orang yang seperti itu. Jadi prosesnya saudara, kalau saudara lagi dipersiapkan, bahasa yang bagus ya, dipersiapkan. Tapi kalau bahasa aslinya sebenarnya dikerjain oleh Tuhan. Jadi kalau saudara sedang dikerjain oleh Tuhan, jangan putus asa. Karena ada goal. Ingat ya, Tuhan bikin saudara susah, saudara mengalami kesusahan, kesulitan. Ada goalnya. Goalnya Tuhan mau supaya saudara mengalami seperti itu untuk menolong orang-orang yang seperti itu. Oke, next ayatnya. Ayat yang berikutnya. Jadi yang pertama, gimana persiapannya? Kamu harus mengalami seperti apa rasanya orang yang bakal kamu tolong. Kamu harus mengalami bagaimana rasanya kepada orang yang bakal kamu tolong. Kalau kamu mau dipakai orang, kamu diizinkan sakit. Kalau mau menolong orang sakit, kamu diizinkan sakit. Kamu menolong orang budak-budak, kamu akan diizinkan seperti budak. Kalau kamu menolong orang lapar, kamu diizinkan melapar. Kenapa? Kalau kamu mau dipakai orang yang bangkrut-bangkrut, kamu diizinkan bangkrut. Supaya kamu bisa menolong orang-orang yang bangkrut. Sekarang yang kedua, baca ayat yang ke-18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu,
lehernya masuk ke dalam besi. Oke, yang kedua. Saudara perhatikan, orang yang akan dipakai Tuhan, dia pasti melalui proses ini. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu. Ini udah masuk penjara dia nih ya. Lehernya masuk ke dalam besi. Tahap yang kedua. Orang yang dipersiapkan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan besar, orang itu tidak bisa melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Jadi kata dibelenggu, kamu sekalipun gak dimasukin jeruji besi, tapi kamu dibuat oleh Tuhan supaya kamu tidak bisa melakukan keinginanmu. Dan kamu akan berkata, aku hanya mau melakukan keinginan hati Tuhan. Orang yang seperti ini baru bisa dipakai untuk menolong satu kota, satu bangsa, bahkan seluruh dunia pada waktu itu melalui satu orang yang namanya Yusuf. Pak, kenapa mesti dibelenggu? Iya, karena kita, kalau saudara dan saya masih senang melakukan keinginan kita sendiri, saudara nggak bisa dipakai Tuhan untuk jadi pembebas bagi orang lain. Di tengah krisis, Tuhan tidak cuman mau menolong saudara. Tuhan kalau cuman mau menolong keluarganya Yakub, tidak perlu Yusuf mengalami seperti ini. Kenapa Pak kok dia mesti dihimpit? Ini lukisan bahwa saudara tidak mempunyai saudara punya kehendak bebas, tapi saudara tidak lagi melakukan keinginan saudara, tapi saudara menyerahkan kehendak bebas itu kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara tanya sama saya sekarang setiap hari, saya cuma bertanya gini, aku tidak punya keinginan yang lain, kecuali aku pengen melakukan kehendak Tuhan. Jadi, saudara, itu cara Tuhan, itu punya cara bagaimana memproses kita atau ngerjain kita. Sebab waktu saudara diizinkan mengalami itu semua, dia supaya saudara tidak ada lagi. Makanya Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 26, dia berkata begini, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau boleh lalu. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kenapa kok Yesus sampai berkata begitu? Karena ini kualifikasi yang kedua. Saudara harus, yang kedua, Tuhan akan memproses sedemikian rupa supaya saudara bisa berkata seperti Yesus. Jangan keinginanku. Dengan kata lain, Tuhan membelenggu saudara dan menghimpit saudara dengan besi. Kenapa lehernya ada dihimpit dengan besi? Supaya saudara nggak bisa noleh kanan dan ke kiri semau gue. Rasul Petrus juga sama. Dinubuatkan kamu dulu bebas, tapi pada masa tuamu kamu akan diikat. Dan kamu tidak bisa pergi kemana kamu ingin pergi. Tapi kamu akan pergi kemana aku suruh pergi. Yusuf harus menjalani ini. Supaya dia tidak tahu kenapa Tuhan memperlakukan aku seperti ini. Saudara, kalau yang sedang mengalami ini, saudara terimalah. Semakin saudara mau menerima, maka saudara akan menjadi pribadi yang dipersiapkan Tuhan menolong banyak orang. Tidak semua orang diberi kesempatan masuk penjara. Tetapi bukankah banyak sekali? Saya masih ingat. Dulu ya, saya ini pengen jadi tukang ukir, saudara. Sekolah di ST, saya diserahkan oleh orang tua saya, dibawa pagi-pagi ke Jepara untuk menjadi sekolah tukang ukir. Kalau saya jadi tukang ukir, saya nggak ketemu saudara hari ini. Saya ngukir setiap kali saya liburan, saya ngukir. Dan yang saya ukir itu patung Tuhan Yesus. Perjamuan kudus, Yesus ada di tengah. Kalau ngukir rambut gitu ya. Saya liatin Pak D saya tuh ngukir rambut. Udah seneng-seneng. Diambil orang tua saya, nggak jadi. Sekolah SMP, saudara. Di SMP, saya mau masuk SPG. Nggak boleh sama kepala sekolah. Padahal saya anaknya orang tua saya. Tapi kayak nggak punya kebebasan mau masuk sekolah SPG kayak kakak saya jadi guru.
Saya nggak diizinkan. Akhirnya saya masuk SMA. Saya masuk SMA mau kerja, nggak boleh sama kepala sekolah. Dia ini harus kuliah di IPB, coba bayangin. Jadi saya ini tidak pernah punya keinginan yang tersampaikan dari keinginan saya. Saya pengen jadi dokter. Dulu saya pengen jadi dokter sampai saya gulung-gulung sama orang tua saya. Saya tidak mau ke IPB. Tapi orang tua saya nasihati. Saya masih ingat. Nak, kamu kalau ke IPB mungkin jadi, mungkin tidak. Mungkin lulus atau mungkin tidak. Tapi kalau kamu masuk ke dokteran, pasti tidak lulus. Ini orang tua saya itu kasih ultimatum. Jadi akhirnya saya nggak jadi. Kenapa? Untuk apa saya sekolah tapi nggak pasti tidak lulus? Lebih baik masuk di sekolah yang pasti lulus. Mungkin lulus, mungkin tidak. Tapi ada harapan lulus. Dan ada orang tua saya yang mensupport. Saya suka bertanya, kenapa kok saya tidak diizinkan apa yang saya mau? Sekarang saya tahu. Sebab saya ini dimatikan, dipangkas. Keinginan-keinginan, cita-cita saya dipangkas semua. Supaya saya hanya punya keinginan menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekarang saya baru tahu. Dulu saya nggak tahu, sekarang tahu. Kenapa dia dibelenggu? Supaya Yusuf tidak punya ide yang lain selain idenya Tuhan. That's it. Sekarang kalau saudara tanya, saya bahkan tidak punya ide apa-apa. Kalau saudara tanya saya tidak punya ide apa-apa. Saya cuma punya satu aja, saya punya keinginan. Tuhan kasih idemu, jadi ideku. Apa yang jadi keinginanmu, jadi keinginanku. Supaya aku nggak struggle. Di dalam setiap doa adalah masa di mana saya harus menyelaraskan keinginan hati Tuhan jadi keinginan saya. Jadi kalau saudara berdoa, bukan keinginan kita dipaksa, tapi keinginan Tuhan paksakan dalam kehidupan saudara. Ada satu lagu yang bagus. Lagu ini ketika saya punya keinginan yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Masih muncul tuh, masih suka muncul. Tapi Tuhan kasih lagu ini untuk saya mengingatkan saya. Lagunya bunyi, ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku. Sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Tak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang bisa tahu. Oleh karena itu lebih baik pasrah. Pak, tapi sometimes muncul nggak keinginan Bapak? Ya muncul. Muncul, sometimes pengen keinginan saya muncul. Keinginan saya yang berbeda dengan keinginan Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan dekatkan hidupku padamu. Tuhan condongkan pikiranku. Saudara tahu nggak lagu aslinya? Bukan selaraskan, bukan gitu. Kupaksakan kehendakku mengikutimu. Gitu lagu yang asli. Cuman ada anak-anak yang muda banget. Waduh, lagu ini kayaknya terlalu berat dinyanyikan.
makanya nggak laku lagu ini. Gimana kalau boleh diganti nggak Pak supaya bisa dinyanyikan? Gimana? Selaraskan. Ya, mengikuti sama aja sebenarnya saudara. Cuman kalau dipaksakan itu mantap gitu kalau saya. Tapi kalau orang lain mungkin terlalu vulgar. Tapi isinya sama. Sama. Nah orang, saudara perhatikan ya. Kalau setiap kali ada persoalan di negeri itu, Tuhan pilih ada satu orang yang menjadi penolong. Nah, kalau saudara dipilih untuk dari satu keluarga itu, dipilih, saudara yang dipilih, ya saudara yang dikerjain oleh Tuhan, yang lain enggak. Itu enak, itu indahnya di dalam Tuhan. Nanti saudara, udahlah nikmati semua proses dalam hidup kita, itu nikmati. Sometimes saya juga kadang-kadang marah. Kenapa keinginan saya tidak ada yang terlaksana? Dan keinginan Tuhan yang terlaksana. Dan memang itu saudara dibelenggu. Ayat yang ini bagus ayatnya ya. Kamu dibelenggu. Sekarang ayat 19. Ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ya. Enggak selamanya. Tadi kenapa saya bilang dibelenggu? Enggak selamanya. Kamu bangkrut? Enggak selamanya. Gagal? Enggak selamanya. Sebab ayat berikutnya. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Jadi ingat ya, setiap orang yang akan dipakai Tuhan untuk menolong krisis dalam suatu tempat, maka dia nomor satu harus mengalami apa yang dialami oleh orang yang akan saudara tolong. Oke, yang kedua, saudara akan dibuat Tuhan untuk saudara tidak lagi melakukan keinginan saudara, tapi keinginan hati Tuhan. Sekarang yang ketiga, saudara bergerak menunggu waktunya Tuhan. Saudara harus menanti kapan saatnya firman Tuhan itu dilepas. Saya tidak tahu masa sukar akan ada pandemi. Tapi ketika orang gembala-gembala banyak gembala sidang, para pendeta datang, dia bilang, Pak saya tidak bisa makan. Saya langsung tahu bahwa ini adalah season atau masa di mana saya harus menolong orang-orang ini. Kenapa kok saya harus langsung tahu saya langsung menolong? Karena saya pernah lapar, saya pernah susah, saya pernah mengalami kesulitan. Dan itu sebabnya House of Bread itu dipakai menjadi alatnya Tuhan. Sampai sekarang itu ada 269 reseller dari gereja-gereja lain yang notabene kita membantu banyak gereja supaya mereka bisa survive di masa sukar, di masa sulit. Sambil kita juga survive karena kita harus nolong orang banyak. Kenapa sampai saatnya firman itu tiba atau sampai genap? Karena kalau saudara belum selesai proses dan saudara tampil, gawat saudara. Kalau Yusuf belum sampai ayat ini keluar, sampai saat firman-Nya datang, itu kalau waktu saudara-saudaranya datang, itu saya yakin itu dimasukin penjara semua itu mereka. Kalau begitu dia diangkat mangku bumi, saya yakin itu dia akan pergi ke rumah Potifar dan Tante Poti yang akan ditangkap pertama, dimasukin penjara. Karena apa? Karena dia kesel sama dia. Tapi dia sudah selesai, nggak lagi kepahitan. Jadi waktu dia saudara-saudaranya datang sujud, malah dia nangis. Kenapa dia nangis? Karena ini firman-Nya udah datang. Ini firman yang dulu, firman yang pernah diucapkan oleh Tuhan kepadaku, sekarang jadi kenyataan. Jangan tampil terlalu cepat. Juga jangan tampil terlambat. Kalau saudara dipakai Tuhan untuk tampil, ya harus tampil. Yusuf waktunya tampil, ditampil. Waktu firman-Nya genap, artinya Tuhan tuh nggak mungkin membelenggu saudara. Enggak. Belenggu terus, enggak juga. Saya sekarang tuh kalau punya keinginan ya, baru punya keinginan. Belum sampai saya ngucap, udah keluar, udah datang itu saudara. Kenapa? Ya udah gak punya keinginan yang lain kecuali menyenangkan hati Tuhan. Coba saudara jalan hidup seperti ini.
Saudara akan lihat ya. Saudara akan lihat tepat di mana saudara akan dipakai Tuhan. Seperti Yusuf menolong seluruh keluarganya. Di masa sukar, di masa sulit, Yakub dan seluruh anaknya terpelihara. Oleh karena ada satu orang yang rela dikerjain, yaitu Yusuf. Sampai genap firman-Nya. Saudara tidak usah cari pembenaran. Saudara juga tidak perlu cari pembenaran. Kenapa tidak perlu cari pembenaran? Karena gini, kalau firman-Nya sudah genap, waktunya sudah genap, janji Tuhan itu yang akan membenarkan saudara. Jadi dengerin ya, saudara tidak usah, Yusuf tidak perlu membela diri di depan Potifar. Tuh, lihat kan, bukan aku kan, ternyata kan istrimu kan yang birahi kan, bukan aku. Nggak usah juga menunjukkan kepada saudara-saudaranya. Enggak, justru dia berkata, kamu mereka-rekakan yang buruk, tapi Allah mereka-rekakan yang baik. Jadi saudara, orang-orang yang dipakai untuk membentuk saudara, jangan pernah kepahitan dengan mereka. Justru saudara mesti berkata, kamsia ya ci, kamsia ko, kamsia om, kamsia tante. Karena tante dipakai Tuhan untuk mempersiapkan aku hingga saat ini. Jadi saya tidak mungkin bisa ada di posisi hari ini kalau tidak ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk ngerjain. Saya pakai kata ngerjain, tapi bahasa yang bagus dipakai untuk mempersiapkan, itu yang lebih tepat. Ngerjain saudara, ngerjain saya supaya pada waktu janjinya genap, janji Tuhan yang akan membenarkan. Istilah janji Tuhan yang akan membenarkan saudara. Artinya saudara tidak perlu membenarkan diri. Saudara juga tidak perlu mengucapkan, nih lo dulu aku bener nih. Nggak perlu juga. Nggak perlu juga saudara pamer-pamer. Nggak perlu lagi. Karena firman-Nya yang akan mengangkat saudara. Firman-Nya yang akan membenarkan saudara. Oke, lanjut ayat berikutnya. Ayat 20. Ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ayat 21. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Ya, sampai sini dulu. Ayat 20 dikatakan begini. Setelah firman-Nya datang, makanya saudara penting sekali menerima janji Tuhan, menerima firman Tuhan. Setelah firman-Nya itu selesai, membenarkan saudara. Perhatikan, Tuhan pakai bukan lagi firman-Nya, raja yang disuruh melepaskannya. Raja yang disuruh membebaskannya. Jadi yang keempat, kalau sudah waktunya, timingnya genap, Tuhan akan menyuruh siapa saja, raja, untuk membebaskan saudara. Membebaskan dari kemiskinan, membebaskan saudara dari sakit, membebaskan saudara dari belenggu, membebaskan saudara dari penjara. Yang proses apa yang tadi saudara tergantung dari apa yang akan Tuhan pakai saudara untuk menyelesaikan apa. Dia lepaskan semua. Tuhan akan suruh orang untuk melepaskan semua saudara. Bukan tadi dibelenggu, iya, tidak selamanya. Saudara akan tiba waktunya Tuhan melepaskan saudara. Lewat siapa? Pemimpin, lewat raja, lewat penguasa, lewat orang di atas saudara. Bebaskan dia. Dan saudara tidak bilang, hore saya bebas. Bukan itu goalnya. Bukan itu tujuannya. Sebab Tuhan tidak ingin firman-Nya yang membenarkan saudara. Saudara bertanya, setelah dibebaskan, saudara mesti bertanya, what must I do? Apa yang harus aku kerjakan? Jadi kalau saudara udah diangkat Tuhan, saudara dibebaskan dari belenggu, bisnis saudara diangkat Tuhan naik, saudara jangan wah leha-leha poya-poya. Bukan itu. Tuhan pengen supaya saudara dipakai Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan, what must I do? Apa yang harus aku kerjakan? Yusuf langsung tahu untuk apa dia dibebaskan. Ayat yang ke-21. Dia langsung tahu dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta. Dia
tahu untuk apa. Ayat yang ke-22 silakan dibaca. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tuan-tuannya. Para tua-tuanya. Tua-tuanya. Saudara perhatikan ya. Kalau saudara udah dibebaskan lega, saudara diangkat perusahaanmu, saudara disembuhkan sakitmu, saudara dibebaskan dari semua kesulitan keuanganmu, Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan. Nah, Yusuf waktu oleh raja dibebaskan ya, dia langsung diangkat menjadi tuan. Dia langsung tahu, nggak poya-poya di posisi itu. Wah, kalau celebration, oh dia celebration langsung poya-poya. Bukan. Harus tanya sama Tuhan, untuk apa? Nah, dia bertanya, kamu sekarang dikasih tahu. Lewat mimpinya Firaun, dia bisa tahu. 7 tahun akan ada kelimpahan, 7 tahun akan ada kelaparan, kekeringan. Jadi saudara terima strategi. Dan orang di bawahmu tidak ngerti, orang teman-temanmu nggak ngerti strategi ini. Maka dia mengajarkan, memberi petunjuk kepada pembesar-pembesar. Sekehendak hatinya, artinya seperti yang Tuhan taruh di hati Yusuf. Untuk mengajarkan hikmat kepada para tua-tua dan mengajarkan. Itulah sebabnya setelah diajarkan itu apa sih? Mengambil 1/5. Siapa yang punya hikmat? Yusuf. Siapa yang mengerjakan? Pembesar-pembesar. Siapa yang melakukannya? Tuan. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena Yusuf sudah lewati proses-proses yang sebelumnya. Makanya saudara, pemazmur ini menulis dengan detail. Apa sih yang dilakukannya? Dan Tuhan ingin mencapai puncak goalnya. Coba baca ayat terakhir lalu kita berdoa. Mencapai puncaknya. Apa tuh? Ayat 23. Demikianlah Israel datang ke Mesir. Demikianlah Israel datang ke Mesir. Yakob maksudnya datang ke Mesir. Tujuannya, goalnya menyelamatkan krisis yang dialami oleh Yakob. Terus? Dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Terus? Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Ya, stop. Jadi goalnya ayat 23 dikatakan Tuhan pada akhirnya membuat setelah Yusuf di sana udah kuat. Nah, Tuhan sekarang nih, Yakob kamu pergi ke Mesir. Tadi saudara tahu ya, gimana Tuhan menyelamatkan Ishak, beda jauh dengan Tuhan menyelamatkan Yakub. Beda dengan Tuhan menyelamatkan Nuh. Jadi Tuhan itu ingat setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Dan kalau saudara dipakai Tuhan hari ini, jangan besar kepala. Tapi tanya Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Supaya hidupmu itu berguna. Hidupmu bermanfaat. Selama saudara hidup di dunia ini, ada purpose, ada destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Untuk kau kerjakan, untuk kau lakukan. Dan itu yang membuat kamu berbahagia. Saya berdoa dengan kebenaran ini, saudara makin kuat di dalam Tuhan. Dan saudara makin mengerti bahwa Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Mari dekatkan hatimu kepada Tuhan. Paksakan kehendak Tuhan jadi kehendakmu. Dan saya mau berdoa untuk saudara yang sakit, saudara yang bangkrut, saudara yang kesulitan keuangan, saudara yang lagi terpuruk, jangan takut. Ku dekatkan hatiku padamu, Ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membentukku. Ku dekatkan hatiku padamu. Ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu.
relakan Kau membentukku, sebab ku mengerti, Sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab jalan-Mu indah, sebab jalan-Mu indah, sungguh tak terselami. Ku mengikuti rencana-Mu. Namun satu yang aku tahu Tuhan, masa depan indah bersama-Mu. Sebab ku mengerti, sebab ku mengerti kehendak-Mu. Itu yang terbaik, yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Mungkin ada di antaramu yang hari ini sedang terpuruk. Bahkan ada saudara yang putus asa. Saudara sudah sepertinya memutus asa. Kayaknya tidak ada harapan. Tuhan berbicara kepada saudara hari ini. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara yang putus asa. Yusuf juga pernah putus asa. Ketika dia ada di penjara, orang yang dimintain tolong untuk mengeluarkan dia, nggak dikeluarin dan nggak diingat oleh juru minum. Saudara, sometimes diizinkan Tuhan sampai titik ini supaya saudara punya experience dengan Tuhan. Ini rasanya. Sepertinya saudara tunggu tanggal mainnya. Tuhan sedang membelenggu saudara, membentuk saudara, supaya saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang seperti yang kau alami hari ini. Sengaja Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan, aku minta berikan dia kekuatan. Aku minta Tuhan berikan dia kekuatan ekstra. Dan aku berdoa supaya jalan Tuhan, Orama Syakatana, pada waktu firman-Mu datang, ini firman datang kepada mereka Tuhan. Kau tolong mereka, berikan dia kekuatan sampai firman itu membenarkan mereka. Aku berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami yang sakit. Saudara yang sakit, angkat tanganmu. Tuhan, kalau mereka kau izinkan sakit, biar mereka mengalami rasanya sakit. Dan aku berdoa supaya pada firman datang membebaskan mereka dari sakit, supaya mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang sakit. Ketika mereka mengalami kesulitan keuangan, Tuhan kau tolong mereka yang mengalami kesulitan keuangan, yang mengalami kesulitan keluarga, kau pakai mereka Tuhan, sampai firman itu membenarkan mereka. Dan pada waktunya mereka akan melihat Tuhan bekerja dengan cara-Mu, membenarkan mereka, membebaskan mereka, sampai mereka akan dipakai Tuhan dengan cara-Mu. Dan aku percaya Tuhan, firman-Mu akan membebaskan mereka, menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong setiap umat-Mu melakukan kehendak-Mu dan pakai sesuai dengan cara-Mu. Sebab ku mengerti kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkat dua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.